ada pertanyaan menggantung sebetulnya dengan sistem kepartaian yang ada saat ini, apakah layak dibiayai oleh negara? Pertanyaannya Mas Bimo, sistem kepartaian yang mana yang ada maksud dan apakah itu layak atau tidak untuk dibiayai oleh negara? Bukan, sistem pemerintahan itu kan ada yang monarki, ada yang otoritarian, ada yang demokrasi. Nah, demokrasi yang kita bangun sekarang ini dengan kepartaian dan instrumen pemilu KPU itu perlu dibiayai negara enggak? Ini diskusi tersendiri. Beda dengan topik sekarang bahwa apakah kondisi kepartaian sekarang ini dengan kondisi partai politik perlu dibiayai atau tidak? Nah, tadi rancu. Kalau saya tadi persepsi awal pertama karena itu perintah ideologis, perintah konstitusi, sistem demokrasi kepartaian ini perlu dibiayai atau tidak? Ini topik tersendiri, ya. Kalau perlu dibiayai seperti apa? Ada transparansi, ada akuntabilitas, ada prasyarat. Terus kemudian juga ada presidium negara yang bisa mengatur biayanya seperti apa. Nah, beda dengan kondisi politik saat ini, di mana persepsi publik mengenai partai politik demikian hancurnya atau demikian terpuruknya, kita bicara pembiayaan partai politik. Ya kita bisa bunuh diri kalau kita ngomong butuh. Tetapi yang lebih penting, apakah sistem demokrasi kita dengan sistem kepartaian yang melahirkan presiden, gubernur, bupati, DPR RI sampai daerah ini perlu dibiayai negara atau tidak? Ada suatu diskusi yang berbeda. Jangan sampai setuju demokrasi kepartaian yang dibiayai dianggap identik dengan kondisi yang sekarang ini persepsi publik negatif itu kita setujui. Ada dua cara pandang yang berbeda, saya kira itu. Oke, kalau kita berbicara soal tadi sudah disinggung oleh PSI mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, khususnya lembaga DPR. Kita juga punya surveinya oleh lembaga Carta Politika, mungkin bisa disiapkan untuk ditampilkan seperti apa sebetulnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga DPR maupun partai politik. Kita akan lihat bersama. Oke, seperti itu Mas Soni, tidak percayanya lebih tinggi. Betul. Kalau dengan kondisi seperti itu, apa masih mau ini partai politik dibiayai oleh negara? Justru ini kontradiktif, artinya gini, mengapa masyarakat tidak percaya? Karena ada sesuatu yang kurang baik. Berarti sistem dalam partai politik sekarang belum berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena salah satunya adalah tingginya angka korupsi, betul kan? Oleh sebab itu dengan adanya dana yang masuk tentu harus melalui pengelolaan yang baik, akuntabel, dan dipercaya dan lewat audit dan lain sebagainya. Seharusnya justru partai politik sebagai pilar demokrasi mampu menjalankan kinerjanya dengan baik. Dan dengan adanya dana bantuan dari negara untuk partai politik, apakah bisa untuk menekan justru angka harus korupsi? bisa, tergantung sekarang bagaimana sistem pengawasannya. Yang penting adalah bukan apakah bisa atau tidak, tetapi bagaimana sistem pengawasannya. Karena bagaimanapun juga parpol ini adalah pilar demokrasi. Ya kan, ada rekrutmen di situ, pendidikan politik, pendidikan masyarakat, dan juga biaya kesekretariatan. Sekarang di negara seluruh dunia, hampir seluruh dunia persentasenya adalah partai politik dibantu. Ya kan, mengapa Indonesia anti? Justru itu yang harus dikaji lebih jauh lagi, dalam arti bukan hanya KPK, tetapi ada Mendagri, ada Kementerian Keuangan dan lain sebagainya secara komprehensif. Dan juga kita tanya kepada masyarakat sebagai stakeholder. Kalau ditanya tadi tidak percaya, kenapa nggak percayanya? Ya kan, itu kan cuma hanya judul besarnya. Tapi apa yang membuat tidak percaya? Kinerja DPR atau apa? Kan banyak sekali faktornya. Banyak sekali faktornya. Ada banyak sekali faktornya, tapi Nasdem lebih melihat kalau kita bicara soal, ini kan diskusi ini muncul karena katanya KPK mengatakan dengan parpol dibiayai negara itu bisa menekan angka korupsi. Berarti ada persoalan korupsi di sini. Tapi itu kalau masih perlu Nasdem melihat persoalan korupsi di kader partai politik itu sebetulnya akarnya dari mana? Politik biaya tinggi, mahar politik, atau rekrutmen yang bermasalah, pengawasan yang kurang, atau bagaimana? Yang jelas karena perlu duit. Apa yang dibilang Bung Soni tadi, sejauh saya membaca literatur dan belajar demokrasi, tidak ada satupun di kolong langit ini demokrasi yang sama tipenya, tidak ada. Setiap negara, bangsa itu memiliki karakter khusus dengan tipologi-tipologi negara, bangsa, dan demokrasinya. Zilvia, kalau tadi Mas Bimo selalu mengedepankan tentang perspektif ideologi, partai itu lahir dari perspektif ideologi. Kita tahu konservatif itu adalah partai yang benar-benar didanai oleh kalangan aristokrasi, lalu mereka membangun partai. Ada partai progresif didanai oleh serikat buruh, mereka kemudian mendanai perjuangannya. Nah, suatu saat Bung Karno di istana, di beranda belakang itu mengumpulkan aktivis-aktivis anak-anak muda, ditanya, Bung,
Kalau kepala itu adalah ketua, tangan itu adalah sekretaris. Siapa roh dari perserikatan dan partai ini? Apakah ideologi, Bung? Enggak, kata Bung Karno. Jadi? Roh dari pergerakan ini, kata Bung Karno, roh dari perserikatan ini, kata Bung Karno, adalah dana. Artinya? Nah, artinya perjuangan institusi yang bernama partai yang menjadi tanggung jawab utamanya adalah siapa? Konstituennya, rakyatnya, kadernya. Nah, apakah itu layak pengusaha atau tidak? Ya kalau itu representasi dari kepentingan bisnis itu sah. Oke. Tadi kan debat ini antara kita, apakah partai PSI layak atau tidak? Enggak begitu debatnya. Debatnya adalah kalau partai itu representasi ideologi, siapa yang membiayai perjuangannya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau partai harus didanai untuk sekretariat, ini all crack, ini perspektif jadul. Kenapa? Pelayanan itu, nama itu birokratik heavy. Itulah yang kita dekonstruksi dengan reformasi. Sudah siap dengan biaya kesekretariatan itu. Services oleh partai itu dilakukan oleh frontir-frontir dia yang duduk sebagai kepala daerah, yang duduk sebagai anggota legislatif. Nah, bagaimana? Bukan. itu yang harus dilakukan. Itu korupsi. Ini perspektifnya. Karena anggota DPR jadi sapi perah dan politik. Akhirnya banyak korupsi. Itu tidak boleh terjadi dong. Gimana? Maksud dari Nasdem itu seperti apa, Mas Willy? Perspektif Anda keliru, Bung. Bahasanya Lo justru yang keliru Anda, Bung. Bahwa kalau dari mana dibiayai partai itu? Lalu bilang bahwa itu anggota legislatif. Nggak bisa dong, bukan begitu. Ya, itu membuat ini yang harus Anda lihat bahasanya kenapa banyak bupati ditangkap, gubernur ditangkap? Enggak, demokrasi itu. Sebenarnya maksud Nasdem seperti apa, Mas Willy? Apakah kepala daerah dibebani untuk mencari anggaran untuk partai politik atau seperti apa maksud Anda? Nah, itu pelayanan itu melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap anggota dewan representasi partai yang duduk dan setiap kepala daerah yang ditunjuk. Nah, bagaimana melayani manusia-manusia yang berintegritas? Satu, kita harus melihat ini. Itu korupsi kebijakan, ya boleh juga. Korupsi kebijakan. Ada kebijakan. Begini sih. Di mana letak korupsinya? Kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ini Anda keliru. Manipulasi lebih tepatnya ya. Manipulasi kebijakan. Manipulasi mengalihkan perilaku. Begini, Manipulasi kebijakan. Mas Awi, silakan. Ingin katakan begini. Tadi disampaikan bahwa awal muasal ini dari KPK merekomendasikan bahwa untuk mengurangi perilaku koruptif politik itu maka partai politik harus dibiayai oleh negara. Clear kalau di sini. Itu dasar pemikirannya. Cuman persoalannya berapa besarannya? Apakah 100%, 50% itu sesuai dengan kemampuan negara. Contoh, kita tahun 2019 ini bantuan keuangan partai politik naik menjadi 1.000. Semua orang bilang tidak mungkin. Bersuara sah ya. Bersuara sah. Ya. Semua orang bilang tidak mungkin. Tetapi ternyata kemampuan keuangan negara mampu. Nasdem juga setuju. Semua partai di parlemen setuju. Bahkan Nasdem tidak setuju loh. Tapi kan menerima sebagai sebuah keputusan. Gitu. Enggak. Lah, silakan aja dicek dari apa? Dari risalah rapatnya. Kalau enggak ya digugat saja. Itu satu. Yang kedua, kalau mengacu kembali kepada analisa KPK bahwa tingginya biaya politik itu harus ditekan dengan bantuan negara supaya menekan angka korupsi. Sambil contoh, tadi Pak Soni Tulung sempat mencontohkan di beberapa negara. Memang kita tidak sama antara negara satu dengan negara yang lain, tapi tidak ada salahnya kita belajar dengan negara yang lebih baik. Kita sesuaikan dengan kondisi disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sambil contoh, di negara Jerman misalkan. Bantuan partai politiknya kalau dikurskan dengan uang Indonesia itu bantuannya Rp16.000 per suara. Kita cek perilaku korupsinya seperti apa. Ya kan? Di Denmark misalkan 50% ditanggung oleh negara. Di beberapa tempat lain di Swedia di 70%. Lihat saja. Perilaku korupsinya ada nggak korupsi politiknya sebanyak di Indonesia tidak? Ya tapi bisa dilihat dicek dengan lain ya. Meksiko itu bantuan dana parpolnya tertinggi. 387 juta dolar US dollar. Tetapi lihat bagaimana Transparansi Internasional masih melihat bahwa Meksiko adalah posisi 123 negara terkorupsi di dunia. Artinya dana besar pun tidak bisa menurunkan. Itu dia, sebetulnya. Kalau iklim politiknya dibangun. Itu dia pertanyaannya sebetulnya Kang Maman. Apakah sebetulnya dengan dana atau operasional partai politik dibiayai oleh negara itu bisa menjamin turunnya angka korupsi? Mekanisme seperti apa?